Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube SP Medika Indonesia. Baik teman-teman, pada kali ini saya, Dr. Ani, akan berbagi atau sharing mengenai proses administrasi klaim asuransi kesehatan. Seperti kita tahu bahwa si klaim pada perusahaan asuransi itu adalah alat untuk menunaikan janji perusahaan asuransi pada nasabahnya pada saat mengalami kerugian. Nah, proses administrasi klaim itu adalah proses penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi kepada pengaju klaim, baik itu dari peserta atau dari providers yang telah memberikan layanan kesehatan kepada si pesertanya. Kepuasan pelanggan terhadap satu perusahaan asuransi salah satunya tergantung dari proses klaim itu sendiri. Maka kita perlu memberikan servis yang excellent di dalam proses administrasi klaim. Nah, kapan administrasi klaim itu mendapat atau dikatakan servisnya excellent? Satu, kalau prosesnya cepat dan keputusan klaimnya tepat, sesuai dengan apa yang diperjanjikan perusahaan dalam polis. Yang kedua, informasi tentang alasan penundaan atau penolakan klaim, kalau itu memang dari hasil verifikasi dikatakan klaim itu tidak layak, harus jelas dan dikomunikasikan secara baik ke si pengaju klaim. Ketiga, akses peserta terhadap info update mengenai klaim yang diajukannya harusnya mudah didapatkan. Saat ini bisa melalui mobil apps atau ada petugas khusus di dalam perusahaan asuransi yang bisa menjawab pertanyaan customer seputar klaimnya dia. Saya ingin share bahwa ada loh hal-hal penting yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam kita melakukan proses administrasi klaim. Apa tuh? Yang pertama, harus dipastikan bahwa semua tagihan klaim yang diterima oleh si perusahaan asuransi tersebut harus terdokumentasi secara baik dalam sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut, dan itu bisa dimonitor progresnya secara online. Baik tentunya terutama oleh si petugas di bagian klaim itu sendiri dan atasannya, sehingga tahu mana klaim yang belum selesai, yang sudah mau jatuh tempo, dan seterusnya. Yang kedua, pastikan turnaround time klaim kita atau lead time tidak boleh melewati target yang ditentukan. Sesuai tentunya dengan service level agreement-nya. Misalnya klaim harus selesai dalam 10 hari kerja atau apa, tergantung janjinya. Karena tadi kita lihat bahwa service klaim dinyatakan excellent kalau proses penyelesaiannya cepat sesuai dengan ketentuan dan keputusannya tepat sesuai dengan janji yang ada dalam polis. Apalagi yang perlu diperhatikan dalam manajemen administrasi klaim? Berikutnya adalah pastikan jika ada klaim yang dipending atau ditolak, yang itu pasti akan berpotensi menimbulkan komplain di kemudian hari, pastikan semuanya alasan dan dokumennya semua bisa terdokumentasi dengan baik dan bisa ditelusur. Dan yang paling penting lagi, alasan dan penjelasannya sudah disampaikan ke pengaju klaim, baik secara tertulis, juga penjelasan tambahan yang diperlukan. Dan yang terakhir, khususnya kalau ada produk asuransi kesehatan yang memiliki fasilitas cashless, di mana klaim sebagian besar berasal dari providers atau jaringan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan asuransi tersebut, pastikan rekonsiliasi pembayaran klaim dilakukan secara rutin dan berkala.
Nah, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen klaim. Sekarang bagaimana sih proses administrasi klaim asuransi kesehatan itu? Secara umum, kita bisa sampaikan bahwa proses administrasi klaim itu melewati 3 tahapan. Yang pertama adalah yang kita sebut registrasi klaim, yaitu pada saat klaim itu masuk dan diterima oleh perusahaan asuransi, maka di situ akan ada proses registrasi dan pemberian nomor batch. Itu biasanya dilakukan oleh klaim admin atau klaim support. Yang berikutnya baru proses verifikasi klaim, di mana pada saat proses verifikasi klaim tersebut akan dipastikan, diverifikasi apakah klaim yang diajukan sudah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam polis. Proses verifikasi ini diakhiri dengan membuat keputusan klaim. Nah, pada proses verifikasi ini, yang melakukan adalah verifikator klaim, atau kita suka menyebut klaim analis. Pada saat verifikasi ini dibutuhkan seorang profesional atau verifikator yang paham tentang product knowledge dan juga basic medical knowledge. Nah, terakhir, jika klaim sudah diputuskan, apakah dia dibayar, dipending, atau ditolak, maka untuk klaim yang sudah disetujui, atau dianggap layak untuk dibayarkan akan masuk ke proses pembayaran klaim. Nah, di bagian proses administrasi klaim ini, untuk setelah klaim-klaim yang selesai diverifikasi, maka akan dibuatkan suatu rekap untuk rekomendasi pembayaran kepada bagian keuangan, yang selanjutnya akan terus dilakukan proses pembayaran. Nah, untuk semua proses klaim ini, secara berkala harus dilakukan rekonsiliasi klaim. Dilihat apakah semua klaim yang masuk, yang sudah jatuh tempo, sudah terbayarkan atau belum. Kita ingat berkali-kali bahwa key performa kinerja administrasi klaim itu dilihat dari kecepatan dan ketepatan. Nanti khusus untuk bagaimana detail teknis dari masing-masing bagian ini, kita akan bahas di seri pelatihan berikutnya. Nah, apa aja yang nanti kita bisa bahas di seri-seri yang ada terus di YouTube channelnya SP Medika, kita akan belajar nanti bagaimana proses registrasi klaim yang baik dan benar, yang bisa telusur, dan bagaimana cara memonitor klaim itu sehingga kita petugas klaim bisa tahu mana-mana klaim yang sudah jatuh tempo, bahkan mana yang sudah lewat dari targetnya. Kedua, nanti ada seri juga yang kita akan membahas bagaimana teknik verifikasi klaim medis di sini. Dan yang terakhir, nanti kita akan di seri klaim ini, kita akan juga belajar bagaimana mengidentifikasi jika ada klaim yang diduga fraud dan cara menginvestigasinya sehingga bisa dipastikan apakah itu fraud atau memang bukan. Yang ujung-ujungnya akan diperoleh keputusan klaim yang tepat, yang sesuai dengan hal yang diperjanjikan di dalam polis. Baik teman-teman para praktisi asuransi kesehatan dan juga para pihak yang tertarik dengan operasional jaminan kesehatan, silakan terus tonton channel YouTube dari SP Medika yang akan setia terus berbagi mengenai operasional asuransi kesehatan. Sekian dulu. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.